Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perkembangan teknologi komputer. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Firni. Nama saya Dinindra. Nama saya Muhammad Ramdhani Irawan. Nama saya Raharja Jaka Prasetya. Nama saya Muhammad Ardi Madinah. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama ada peningkatan kecepatan prosesor, yang kedua ada keseimbangan kinerja prosesor dan memori, yang ketiga ada solusi untuk mengatasi kesenjangan kinerja, yang keempat ada perbaikan perangkat I atau O, yang kelima ada optimasi arsitektur dan organisasi chip, yang keenam ada tantangan kecepatan clock dan perapatan logika. 1. Peningkatan kecepatan prosesor. Yang pertama ada people learning. Prosesor dapat memproses beberapa instruksi secara bersamaan pada berbagai tahap eksekusi seperti jalur produksi pada pabrik, sehingga mempercepat eksekusi keseluruhan. Yang kedua ada onboard cache. Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang terletak dekat dengan prosesor untuk menyimpan data sementara yang sering digunakan, mengurangi waktu akses ke data dibandingkan akses langsung ke memori utama. Dan yang ketiga ada branch prediction. Teknik ini memprediksi jalur mana yang akan diambil oleh eksekusi program ketika terdapat percabangan if atau else, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan memaksimalkan pemanfaatan prosesor. Yang keempat ada data flow analysis. Menganalisis bagaimana data mengalir di dalam sistem untuk mengoptimalkan urutan eksekusi instruksi. Yang keenam, ada speculative execution. Teknik ini memprediksi jalur mana yang akan diambil oleh eksekusi program ketika terdapat percabangan if atau else, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan memaksimalkan pemanfaatan prosesor. Lalu yang kedua ada keseimbangan kinerja prosesor dan memori. Yang pertama, kesenjangan kecepatan. Kecepatan prosesor meningkat jauh lebih cepat daripada kecepatan memori, menciptakan bottleneck karena prosesor menunggu memori untuk menyediakan data. Lalu yang kedua ada efek bottleneck. Ini menyebabkan prosesor tidak bekerja pada efisiensi maksimal sehingga mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada penyebab utama. Teknologi memori seperti DRAM tidak berkembang secara teknologi prosesor. Akibatnya latensi memori menjadi hambatan utama dalam kinerja sistem. 3. Ada perbaikan perangkat I atau O. Yang pertama, lebar jalur data yang lebih besar. Meningkatkan jumlah bit yang diambil dan diproses siklus waktu sehingga lebih banyak data yang dapat dipindahkan. Yang kedua, ada pengembangan RAM dengan antarmuka lebih lebar. Memperluas jalur data antara prosesor dan memori untuk mempercepat akses memori. Yang ketiga, ada pemanfaatan cache yang lebih canggih. Cache yang lebih besar dan lebih cepat di prosesor dapat menyimpan lebih banyak data sementara, mengurangi ketergantungan pada memori utama. Yang keempat, ada bandwidth interkoneksi yang ditingkatkan, yaitu mengembangkan bus dan jalur komunikasi yang lebih cepat untuk mempercepat pertukaran data antara prosesor, memori, dan perangkat I/O. Yang keempat, ada solusi untuk mengatasi kesenjangan kinerja. Caching dan buffering, menyimpan data sementara di cache dan buffer sebelum diproses, mengurangi beban pada sistem utama dan mempercepat proses input atau output. Interkoneksi bus yang lebih cepat, atau mengembangkan jalur komunikasi yang lebih cepat antara perangkat I atau O dan prosesor untuk menangani data berkapasitas besar. Struktur bus yang efisien, mengurangi konflik data di bus dan meningkatkan throughput data melalui desain arsitektur bus yang lebih baik. Konfigurasi multiprosesor, menggunakan beberapa prosesor untuk menangani permintaan I atau O yang besar, sehingga setiap prosesor bisa menangani bagian tugas tertentu. Meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. 5. Optimasi arsitektur dan organisasi chip. Optimasi arsitektur dan organisasi chip, miniaturisasi logika, mengurangi ukuran gerbang logika di dalam chip untuk meningkatkan kecepatan switching dan efisiensi daya. Peningkatan laju clock, meningkatkan frekuensi clock prosesor untuk mempercepat eksekusi instruksi, tetapi ini juga membutuhkan solusi untuk masalah panas yang dihasilkan. Peningkatan ukuran dan kecepatan cache, meningkatkan frekuensi clock prosesor untuk mempercepat eksekusi instruksi,
tetapi ini juga membutuhkan solusi untuk masalah panas yang dihasilkan. Desain paralelisme meningkatkan kemampuan paralelisme dalam chip untuk menjalankan beberapa instruksi sekaligus dengan menggunakan lebih banyak core atau unit eksekusi. 6. Tantangan kecepatan clock dan kerapatan logika. Masalah panas dan daya. Peningkatan kerapatan logika dan laju clock meningkatkan konsumsi daya dan panas yang dihasilkan, yang bisa merusak komponen jika tidak diatasi dengan pendinginan yang memadai. Yang kedua ada delay RC, resistansi dan kapasitansi. Penundaan yang disebabkan oleh resistansi dan kapasitansi pada kawat logam di dalam chip menjadi hambatan besar untuk meningkatkan kecepatan sinyal. Yang ketiga ada memori latensi. Waktu akses memori yang tidak bisa mengikuti kecepatan prosesor menyebabkan latensi. Solusinya adalah menggunakan change yang lebih besar atau arsitektur memori baru seperti memori 3D. Yang keempat ada pendekatan arsitektural dan organisasi. Fokus pada desain prosesor yang lebih efisien dengan pemanfaatan paralelisme yang lebih baik dan integrasi yang lebih erat antara prosesor dan memori untuk mengurangi latensi dan meningkatkan throughput. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih dan maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.